Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur hari ini kita sudah memulai minggu pekerjaan kita yang baru. Hari Senin 14 Juli 2025. Saya berharap Bapak Ibu saudara semua tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Sekali lagi, kalau saudara diberkati dengan renungan malam ini, bagikan kepada orang lain, bagikan kepada sebanyak mungkin orang, sehingga kita sama-sama diberkati dan belajar firman, dikuatkan, dan semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya di dalam Tuhan kita. Baik, hari ini kita kembali melanjutkan renungan malam yang saya buat ini dengan tema kemurahan hati. Kita belajar dengan judul hari ini, kemurahan Tuhan dan ketaatan. Kita akan membaca dalam Roma 11 ayat 22 yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Ayat ini berkata demikian, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Saudara, saya sudah menyatakan dalam renungan malam kemarin bahwa Roma 9-11 adalah pasal-pasal di mana Paulus oleh inspirasi Roh Kudus menulis Tuhan itu belum selesai dengan Israel. Dalam pasal 9-11 ini Paulus menyatakan bahwa Tuhan dalam kedaulatannya telah memilih Israel. Tetapi Israel itu selalu menjadi bangsa yang tidak taat, tegar tengkuk, bahkan seringkali mengecewakan Tuhan bahkan sampai hari ini. Karena itulah keselamatan pun juga dibuka untuk bangsa-bangsa lain. Sehingga ketidaktaatan mereka itu juga menjadi berkat bagi orang-orang non-Yahudi untuk masuk, dicangkokkan ke dalam Israel jasmani, sehingga kita tetap diperhitungkan sebagai anak-anak Allah dan layak menerima janji-janji Allah dan layak menerima hak waris yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap orang yang percaya. Nah, di dalam pasal 11 ayat 22 ini, di ayat yang kita sudah baca tadi, Paulus mengingatkan bahwa kalau Tuhan itu tidak menyayangkan Israel, maka ia pun tidak akan menyayangkan orang-orang non-Yahudi tentunya. Dan kekerasan hati orang yang menolak Kristus itu akan suatu hari kelak mengalami konsekuensi yang fatal, yaitu penghukuman kekal. Karena itulah dalam ayat ini Paulus melalui Roh Kudus mengingatkan agar kemurahan hati Tuhan juga dimengerti dalam kekerasannya. Kalau kita tetap tegar tengkuk dan tidak taat terhadap Injil, maka kita juga akan dipotong, kita akan ditebang. Artinya kita akan mengalami nasib yang sama dengan Israel jasmani yang menolak Tuhan dan hidup jauh dari Tuhan. Karena itu hari ini kita kembali diingatkan betapa pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Rahmat, kasih setia dan kebaikan Tuhan harus kita responi dengan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, puji Tuhan. Memang itu yang terpenting yang harus kita lakukan. Kita sudah belajar taat untuk hal yang penting dan itu yang Tuhan mau. Dan sepanjang hidup kita, selama kita mengiring Tuhan Yesus, selama kita diberikan kesempatan untuk hidup, kita harus juga hidup dalam ketaatan setiap hari. Saudara, mari jangan sia-siakan rahmat Tuhan. Mari jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan diberikan kepada kita dengan satu tujuan, agar kebaikan itu menuntun kita kepada pertobatan. Kebaikan itu menuntun kita untuk mengerti kasih setia Tuhan yang panjang, lebar, dan dalamnya tiada terhingga. Sehingga hari demi hari kita semakin menjadi pribadi yang taat. Taat dimulai saat kita mentaati Injil, lalu Injil ini akan mengubahkan hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita, biar ketaatan kita makin baik esok hari dibandingkan hari ini, karena Tuhan sudah melimpahkan rahmat-Nya yang besar bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.